Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama saya Nur Rashid. Di sini saya akan memaparkan artikel saya, yaitu urbanisasi dan migrasi pedesaan perkotaan, yaitu teori dan kebijakan. Di sini kita akan membahas sebuah fenomena besar yang memengaruhi kehidupan miliaran orang dunia, yaitu urbanisasi. Fenomena ini tidak hanya soal perpindahan orang dari desa ke kota, tetapi juga melibatkan perubahan besar dalam ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial. Mengapa urbanisasi menjadi isu yang sangat penting, terutama bagi negara-negara berkembang? Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas. Nah, pada segmen pertama ini, di sini saya akan menjelaskan pengantar urbanisasi, yaitu apa dan mengapa urbanisasi itu penting ya. Urbanisasi adalah proses di mana semakin banyak orang tinggal di kawasan perkotaan, meninggalkan perdesaan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Lalu di negara berkembang, urbanisasi bukan hanya sekedar tren, melainkan sebuah realitas yang memengaruhi arah pada pembangunan nasional. Angka global menunjukkan lonjakan populasi perkotaan dari 39% pada tahun 1980 menjadi 52% pada 2011. Lonjakan ini terasa pada kawasan Asia dan Afrika juga, di mana urbanisasi sering kali lebih cepat daripada kesiapan infrastruktur dari daerah tersebut ya. Namun urbanisasi bukan hanya soal angka, ia membawa perubahan besar termasuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan serius seperti kesenjangan sosial dan degradasi lingkungan. Oke, untuk segmen selanjutnya yaitu segmen 2, saya akan menjelaskan urbanisasi dan ekonomi, yaitu antara peluang dan tantangan. Oke, di sisi positif, urbanisasi dapat menjadi pendorong ekonomi pada kota-kota besar untuk menarik investasi ya, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan memusatkan talenta para pekerja. Lalu penelitian menunjukkan korelasi erat antara urbanisasi dan pertumbuhan produktivitas. Contohnya pada kebijakan urbanisasi di negara Tiongkok mendorong pengembangan kawasan industri yang sukses meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut ya. Tapi di negara-negara Afrika subsahara atau beberapa kawasan Asia Tenggaranya, urbanisasi sering terjadi tanpa industrialisasi yang memadai. Akibatnya pemukiman kumuh meluas dan kesenjangan sosial semakin meningkat. Bayangkan, lebih dari 30% penduduk di negara-negara berkembang tinggal di kawasan kumuh dengan akses yang terbatas terhadap air bersih dan sumber listrik. Selanjutnya pada segmen ketiga, di sini saya akan menjelaskan dampak sosial dan lingkungan urbanisasi. Oke, urbanisasi yang tidak terencana juga menciptakan tekanan besar pada layanan sosial, terutama pada rumah sakit, sekolah dan infrastruktur dasar seperti jalan dan transportasi yang sering kali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduknya. Masalah kesenjangan sosial terasa kota-kota seperti kota-kota besar, Mumbai, Nairobi atau Jakarta juga termasuk memiliki perbedaan yang mencolok antara kawasan elit dan daerah yang kumuh. Dampak lingkungannya pun tidak kalah serius ya. Polusi udara di kota-kota kayak Jakarta contohnya, terus Delhi dan Beijing sudah berada di level yang mengkhawatirkan, di level yang tinggi. Kemacetan lalu lintasnya pun bertambah padat, seperti emisi karbonnya juga berdampak kepada udara, sementara ruang hijaunya pun semakin menyusut. Lalu jika urbanisasi ini tidak dilakukan atau dibiarkan tanpa perencanaan yang matang, kita tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, tetapi juga kualitas hidup manusianya di daerah tersebut ya. Oke, pada segmen selanjutnya yang keempat, saya akan memaparkan solusi dan kebijakan, yaitu
mencari jalan tengahnya. Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Menurut saya kuncinya adalah perencanaan yang inklusif dan kebijakan yang harus berkelanjutan gitu. Urbanisasi juga harus dirancang untuk mendukung industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang kuat juga. Contoh sukses dapat contoh suksesnya dapat kita lihat ya dari Tiongkok yang tadi, yang dapat memanfaatkan urbanisasi untuk menciptakan kawasan industri yang semakin modern. Kota-kota mereka dirancang untuk mendukung kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan juga. Nah, pemerintah di negara berkembang perlu berfokus kepada nih yang pertama ya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, fasilitas dasar kayak air bersih dan yang lain-lain itu harus menjadi prioritas juga. Yang kedua, perencanaan kota yang komprehensif, tidak hanya memikirkan kawasan elit, tetapi juga mencakup perumahan yang terjangkau untuk seluruh penduduknya, jadi dapat lebih mudah diakses gitu, dapat dibeli oleh mungkin yang kurang mampu ya, maaf. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menciptakan lapangan kerja. Dengan industrialisasi yang tepat, kota juga bisa menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu urbanisasi yang baik juga bukan hanya tentang memindahkan orang ke kota, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Nah, oke, pada segmen yang terakhir, sini akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan refleksi dan rekomendasi. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari urbanisasi ini ya? Jadi urbanisasi adalah pisau bermata dua gitu. Ia bisa membawa juga manfaat yang luar biasa jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa memperburuk keadaan seperti masalah sosial ya dan lingkungannya jika dibiarkan tanpa arah gitu, tanpa ada aturan yang jelas. Lalu pemerintah, pengusaha dan masyarakat juga perlu bekerja sama. Kita butuh kebijakan yang tidak hanya berpikir pada jangka yang pendek gitu, tetapi juga berorientasi pada masa depan. Oke, jadi di sini akhir kata dari saya itu ya yang dapat disimpulkan gitu. Urbanisasi adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari, tetapi juga kita bisa kelola dengan perencanaan yang baik. Ia bisa menjadi mesin pendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun jika diabaikan, urbanisasi bisa menjadi bom waktu gitu, yang bisa merusak kehidupan jutaan orang. Jadi alangkah baiknya mari kita teruskan berdiskusi, belajar, dan mencari solusi bersama. Oke, mungkin cukup sekian ya pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini mungkin ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.